Tidak ada loh namanya Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Ketika Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda sepakat. tahu Coba dari Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-A'raf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab Kadija'akum Rasul. Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi. Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran. Saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Taurat di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak tahu. Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Nabi Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Tunjukkan. Baik, ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya, sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan tidak ada tuh. Saya minta bukti yang objektif, bukan subjektif. Bukti yang objektif bahwa, dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya bisa data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong dulu? dulu? Kalau kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau tiktokan Anda terus yang bicara gitu. Anda bicaralah sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Kalau tidak disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan itu disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu betul. Hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Efek gedang duduk siramu bermanto-manto Canggiran dangdut sana seperti tepon tak lurus
Dewa joget-joget goyangan. Nah, jadi ketika kamu bertanya kepada kami umat Islam, mana nama Nabi Muhammad dalam Taurat, kamu harus cari dulu Tauratnya, bukan kami yang cari. Ngapain kami cari? Kami percaya bahwa nabinya aja udah nggak ada, apalagi kitab dan ajarannya. Kenapa? Udah diselewengin, udah dicampur-campur, disembunyikan, kata Bang Zuma. Terus kamu paksa, mana bukti kalau disembunyikan? Sama aja kamu agak gini ya. Temen kamu kehilangan motor, lalu ngomong sama kamu, mana motor kamu? Motor saya sudah hilang, disembunyikan orang. Mana bukti motor kamu disembunyikan? Ya emang nggak ada lagi motornya. Mana motornya itu? Lah kan udah disembunyikan. Ya tunjukkan yang motor yang disembunyikan itu. Kan agak koplak RK.